Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Karma, selamat datang di Karma Baik. Karma baik adalah suatu perbuatan yang berbuah positif dan berujung pada kebahagiaan. Apakah karma yang datang kepada Anda adalah karma yang baik atau sebaliknya? Pemirsa, bersama saya seperti biasa telah hadir 31 partisipan dengan tanggal lahir yang berbeda-beda. Di bulan suci Ramadan ini kami akan mencoba menguak dan juga memberikan solusi bagi permasalahan para partisipan. Seperti masalah dalam rumah tangga, lupa cinta ilahi, orang ketiga, dan penyakit hati. Semua akan kita kuak hanya di Karma Baik. Bintang tamu kami malam hari ini penyanyi dangdut memiliki pengalaman buruk yang membuat dirinya kini berhati-hati sekali dalam bekerja. Dan dirinya meyakinkan dengan pasti bahwa bekerja harus mencari yang paling halal. Allah akan selalu melindungi dirinya jika ia memiliki keyakinan tersebut. Lalu lantas bagaimana kisah dari wanita cantik yang lahir tanggal 5 Maret ini? Pemirsa, ini dia Pamela Duo Serigala. Amela Safitri, angka kelahiran tanggal 5 bulan 3. Trauma akan arti persahabatan yang berujung konflik dan perpisahan. Rasa kecewa yang dirasakannya menimbulkan rasa tidak percaya untuk membangun kembali sebuah persahabatan. Perbuatan baik apa yang harus dilakukan Pamela untuk menghapus rasa kecewanya? Senang sekali Pamela bisa main lagi di Karma, kali ini di Karma Baik. Assalamualaikum Pamela. Waalaikumsalam Kak Robi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Puasa lancar nggak? Lagi nggak sih. Oh, sekarang lagi nggak puasa lagi nggak ya? puasa, soalnya lagi biasalah perempuan. Ya, tapi setidaknya Alhamdulillah ya, Ya. Instagramnya Pamela agak ketutup sekarang ya. Alhamdulillah. Ya. Kan menyesuaikan di bulan Ramadan. Menghargai juga. Pamela, ini kalau ngomongin soal tadi kejadian di panggung gitu ya. Iya. Jadi kamu, kalau aku sampaikan ke pemirsa di rumah, selalu berusaha untuk mencari yang paling halal di antara yang terbaik gitu ya. Iya. Karena dengan begitu kamu yakin dan percaya bahwa Allah pasti melindungi kamu ketika bekerja. Memang ada pengalaman apa sih dalam hal pekerjaan? Kok kayaknya sampai kamu tuh takut banget gitu? Karena kan kemampuan Pamela kan nyanyi, terus kemampuannya punya goyang. Jadi banyak di luar sana yang berpikirannya negatif, yang apalagi laki-laki ya gitu sih. Jadi tergantung kitanya juga sih gimana Kak Robi. Jadi sempat ada pelecehan. Ada pelecehan di atas panggung, kayak laki-laki pengen nyentuh Pamela gitu. Tapi ya tergantung Pamelanya juga gimana cara menghindarnya. Ya. Kan bisa dibilang Pamela ini adalah salah satu penyanyi dangdut dengan yang sangat ikonik sekali ya, dengan gerakan yang bahkan hampir semua pemirsa di rumah tahu, dan juga khususnya yang laki-laki begitulah. Nah, dari awal Pamela memutuskan untuk punya gerakan tersebut, apakah nggak memikirkan selanjutnya akan hal yang mungkin riskan di atas panggung seperti apa yang terjadi? Awalnya sih kok begini ya goyangannya, itu kan soalnya dapat dari keputusan dari bersama. Gitu. Terus di situ Pamela juga kan untuk keluarga. Gimana caranya untuk kerja penyanyi dengan suara, dengan Pamela punya kemampuan goyangan, semuanya Mela lakukan untuk keluarga, untuk mama, sosok ibu saya. Mama? Iya. Ada apa dengan papa? Kenapa hanya untuk mama? Iya, soalnya kan almarhum. Almarhum ya, mohon maaf kalau gitu. Iya. Nah, ini ngomongin soal cita-cita jadi artis, sebenarnya ini memang hanya seperti bisa dibilang adalah sesuatu yang instan, atau memang dari kecil dipikirkan sama Pamela sih untuk menjadi artis? Alhamdulillah sih, memang mama kan berjuang buat Mela tuh udah dari Mela masih kecil tuh udah ditinggal seorang papa. Dan mama Mela itu udah punya papa baru tiri dan selalu berantem. Sebagai anak perempuan yang baru kecil ngelihat berantem kan Ya, shock, trauma. Terus kenapa sih kayak nyesel gitu loh Kak Robi. Kenapa sih kok berantem terus gitu. Dan akhirnya bercerai kan.
Mama jadi papa, penggantinya papa. Jadi berjuang untuk biayain Pamela sekolah, bayar-bayar sekolahan gitu. Jadi Mela tuh kayak berusaha gimana pengen bahagiain mama juga gitu. Berarti benar-benar dari kecil ya? Dari kecil, jadi udah ditinggal almarhum. Oh gitu. Emang kejadiannya dulu tuh papa tiri seperti apa? Apakah ada KDRT sampai ada pemukulan ke mama? Iya, pemukulan. Jadi banting-banting bara, terus jadi kan akunya sedih gitu. Kenapa sih aku harus hidup di mama dengan keluarga yang seperti ini? Sempat nyesel sih Kak Roy, kenapa aku harus hidup di dunia ini kayak gini, sempet. Tapi yang pasti sekarang udah bisa membuktikan Ya, kalau kamu sama alhamdulillah mama sama kuat ya. tangisnya Mela, di doanya Mela selalu berjuang untuk mama. Mela punya cita-cita masuk TV dan itu tertulis di catatan buku kesedihan Mela setiap Oh hari. iya? Ya. Pokoknya Mela pengen masuk TV, titik. Pengen bahagiain mama. Oh. Gimana pun caranya. Pengen ngerubah semuanya menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Dan kerasa sih betapa tulusnya Iya. Pamela ke mama ya, dari ceritanya, dari bagaimana kamu bercerita. Sebenarnya kita tuh punya kesamaan, Pamela, Iya. kalau boleh cerita sedikit. Waktu itu juga aku kayak pakai zaman dulu tuh handphone kan masih yang VGA gitu kameranya. Iya. Aku sama teman-teman tuh latihan-latihan gitu, ngevlog. Zaman vlog belum ada tuh, jadi kita ada latihan Oh, iya. syuting-syuting. Emang semua itu ternyata dari impian banget ya. Iya, semua itu dari impian, hayalan. Dari hayalan. Bener. Namun nggak boleh sebatas hanya hayalan, tapi juga Iya, harus ada berusaha, harapan di situ, berdoa, berusaha. minta doa orang tua. Nah, itu yang dan paling penting, pokoknya restu. selalu Ya. doa Yang penting orang. kalau melangkahkan kaki keluar, itu kita niatnya adalah untuk orang tua, Ya, pasti harus rezeki ada ikhlas, terus. nggak boleh berpikiran jahat sih. Betul. Alhamdulillah ada aja jalannya. Nah, sekarang saya memanggil teman saya seorang indigo untuk bergabung bersama kami di sini, pemirsa. Langsung saja saya panggilkan Roy Kiyoshi. Halo Roy. Halo Robi. Ada Pamela lagi di sini. Hai, apa kabar? Ya, Roy Kiyoshi, ngomongin soal Pamela di sini, kita tahu Roy, kalau Pamela itu sebenarnya anaknya sangat berbakti sama ibunya ya. Mengingat dari kecil Pamela sudah ditinggalkan sama ayahnya gitu. Walaupun banyak yang mencibir apa yang Pamela lakukan, tapi alhamdulillah yang namanya rezeki berkah itu datang aja gitu buat Pamela. Emang Roy melihatnya perjuangan Pamela dari kecil sampai sekarang seperti apa sih? Bisa ditapak tilas nggak ke belakang? Saya melihat Pamela adalah sosok yang luar biasa ya. Walaupun Pamela seperti ini menjalankan sebagai seorang yang public figure, lekat erat dengan cibiran wanita-wanita yang tidak baik. Ya, Kemudian, pasti. tapi kamu terus bisa membawa diri supaya tidak terlihat sebagai wanita yang tidak baik. Menurut Roy, napak tilasnya sangat hebat sekali, Robi. Oke, terus kira-kira Pamela sebenarnya cocok nggak sih duo atau sesungguhnya lebih cocok single aja sendirian? Oh, Menurut Roy sebenarnya cocokan sendiri deh, nggak usah pakai dua-duaan. Lagian Kenapa nggak kalau cocok dua-duaan juga nanti juga pecah juga kan. Oh, Kalau jadi- si Pamelanya sendiri kan udah berbakat. Tapi saya tidak berbicara tentang your partner ya. iya. Gitu. Karena Pamela sendiri di sini udah bisa berdiri sendiri, ngapain lagi punya duo? Enggak sih, karena kan Pamela bisa dibesarkan sampai sekarang kan karena nama Duo Serigala kan. Iya, betul Jadi sekali. kita nggak boleh lupa kacang, lupa kulitnya gitu ya. Iya. Tapi Pamela Katanya. hebat kok, bertalenta. Alhamdulillah, amin. Tapi lucu ya, duetnya padahal orang lain tapi kalau perform lebih sering sama Dinar Candy ya. Enggak sih itu. Pamela kurang akur sama duetnya. Akur, jadi kita nggak mau seperti yang dulu lagi karena dulu pengalaman terlalu deket dan akhirnya punya penyakit hati Oh, karena terlalu deket. Jadi sekarang lebih mengimbangin ketemu saat kerja, kita bedain main-main, kerja-kerja. Jadi gitu. Ini kalau ngomongin soal kesabaran, Pamela terlihat sebagai orang yang sangat sabar sekali ya. Tapi ternyata dia pernah kecewa dan sakit hati sama orang terdekatnya. Nanti akan dibongkar oleh Roy di segmen terakhir dan sekarang menuju kepada partisipan kita. Silakan Roy, langsung saja. ya baik. Seorang partisipan yang merasakan kegagalan berulang kali dalam menjalin hubungan asmara. Dan hidupnya diikuti makhluk gaib yang mendiami di salah satu organ tubuhnya. Tanggal berapa? Saya memilih angka kelahiran nomor 17. Ari
angka kelahiran tanggal 17. Gangguan makhluk gaib yang menyerupai sosok nenek tua hadir dalam kehidupannya dan membuatnya seringkali gagal dalam menjalin hubungan asmara. Perbuatan baik apakah yang semestinya dilakukan Ari agar gangguan tersebut hilang dalam hidupnya? Pemirsa, lahir 17 Juni tahun 91 ada Ari di hadapan kami. Apa kabar Ari? Alhamdulillah baik. Baik ya. Datang sama siapa hari ini? Datang sama kakak sepupu. Kakak sepupu. Ya. Oke. Saya mau ke Roy dulu ya. Ya. Oke, silakan Roy. Baik, Mas Ari, kamu punya kecenderungan makhluk halus yang sangat dalam sekali mendiami tubuh dan bersemayam di tubuh kamu ya. Ya benar. Pada malam-malam tertentu, kamu mengeluarkan banyak gejala-gejala aneh ya, seperti binatang atau seperti apa muncul di badan tubuh kamu dan kamu merasa demam. Dan saya merasakan kegagalan dalam cinta yang berulang kali ya. Iya benar. Itu sebenarnya saya duga dan saya pastikan ini gara-gara makhluk halus. Emang iya. Tapi bukan gara-gara sifat kamu, karena saya ngerasa sifat kamu dari casing, dari penampilan luar sama sifat beda. Karena sifat kamu kelihatan keras di luarnya, padahal sebenarnya kamu lembut hatinya. Benar. Benar banget itu. Bisa diceritakan mungkin Mas Ari, ada apa yang terjadi dan bisa kami bantu hari ini? Iya. Jadi waktu saya kuliah di Medan, jadi itu saya ngekos sama teman-teman kampus. Nah, jadi waktu itu kita ada ngadain pesta ulang tahun, selesainya sampai jam 3 pagi. Nah, setelah itu saya sendirian nih, beres-beres selesai kita pesta itu. Dan itu ada pohonnya besar banget, pohon jambu. Nah, setelah saya selesai beres-beres itu, jam 3:30, saya kecapean. Terus saya kecapean, saya minta rokok sama teman. Nah, temannya itu nggak ngasih, saya dengar dari belakang, nggak ngasih, suruh aja beli sendiri. Sementara posisi udah jam 3 sama jam 4 pagi, grosir jauh, yang lain-lain juga jauh. Jadi nggak tahu tak kenapa, saya duduk diam, tiba-tiba ngerasuk ke badan saya. Pertama nenek-nenek, nah ngerasuk ke badan saya, nyerang teman saya itu yang nggak ngasih rokok itu. Nah, nyerang dari situ. Nah, mulai dari situ berdatangan terus. Nah, sampai sebelum saya diruqyah itu totalnya ada 30 makhluk halus. Setelah saya diruqyah, sebagian pergi. Nah, yang bertahan itu nenek-nenek sama yang kuntilanak ini. Nah, tapi yang dua ini jarang untuk ngeliatin wujudnya, nggak tahu entah kenapa. Nah, setelah itu nggak tahu entah kenapa ada teman-teman coba dipanggil. Pertama teman ada kehilangan uang, jadi dipanggil lah nih si nenek itu. Nah, pas dipanggil ketebak, uangnya kembali. Pokoknya yang saya obatin itu semuanya berhasil. Kalau yang nenek-nenek ini yang pernah saya lihat itu dia jalannya bungkuk, tapi bungkuknya itu udah hampir nyentuh tanah mukanya gitu. Jadi kayak huruf U tapi yang gitu. Wow. Nah gitu. Terus yang perempuan ini kalau pernah saya lihat sepintas itu rambutnya panjang, terus matanya satu keluar. Iya benar kayak gitu. Kayak gini kan? Iya. Rambutnya panjang, tapi matanya kadang keluar, kadang enggak. Iya, benar. Terus bentuk tubuhnya tuh bengkok seperti ini. Iya, benar. Nah, setelah itu saya cerita nih sama orang tua. Nah, cerita saya pernah ngobatin orang, berhasil gini, dipanggil waktu malam itu, ngobrol juga sama ibu saya, makhluk halus ini. Besoknya dimimpiin. Si ibu dimimpiinnya badannya badan saya, tapi mukanya muka nenek-nenek itu. Terus saya pernah waktu malam Jumat Kliwon, saya tidur, tiba-tiba ada belatung jatuh satu-satu jatuh. Saya pikir, saya berpikir baiknya mungkin ada bangkai tikus gitu. Nggak taunya pas saya ambil bantal untuk tidur ke ruang tamu, itu di bawah bantal udah numpuk. Dan saya bersihin makin banyak jatuhnya, makin banyak yang turun. Nah, setelah itu saya diruqyah tuh. Itulah tadi diruqyah ada 30 lebih yang tetap bertahan, yaitu tadi nenek-nenek sama yang perempuan ini tadi. Bahkan sampai detik ini, bahkan dia di sini sekarang.
Bahkan dia sampai di sini sekarang. Iya. Pantesan ya, Awal saya mau kemari tuh saya dilarang. dilarang sama nenek ini. Saya benar. Katanya nggak usah ikut-ikut gituan. Ntar itu namanya misahin jarak kita katanya gitu. Kalau kamu beberapa kali hubungannya gagal, apakah karena posesifnya perempuan ini? Nah, atau saya dari- juga nggak tahu yang waktu di Rukia itu katanya penyebabnya ya dua makhluk halus ini. Karena yang kuntilanak ini suka sama saya. Betul Roy, kuntilanaknya itu cucu dari nenek ini. Kuntilanaknya tidak betul sebenarnya, bukan cucu dari kuntilanaknya, tapi Cucu dari neneknya. dari neneknya. Tapi sebenarnya ini mengaku-ngaku aja kuntilanaknya. Iya, dia ngakunya kayak gitu sih. Neneknya benar-benar eksis di belakang kamu sekarang. Kuntilanaknya yang agak di belakang Karogi, agak jauh dikit Serem dekat lampu. banget sih. Mereka energinya bentrok nggak Roy? Maksudnya dengan nenek dan si kuntilanak ini bentrok nggak energi mereka? Mereka tidak ada bentrokan Iya, energi, mereka tetapi nggak mereka bentrok. punya tugas masing-masing. Yang satunya neneknya agak jahat dan judes dan melindungi kamu, tetapi yang kuntilanaknya malah kayak membuat posesif ke kamu supaya kamu tidak punya pacar. Ya benar. Gagal terus ya Kak Roy. Di sini? Iya. Di depan dikit tuh. Udah pindah? Ya, pas di situ. Sini. Ya, Wow. Ini apanya? itu kepalanya. Dingin banget. Wajahnya pas di depan Mas Robi. Jadi dia nggak tatap wajah Mas Robi. Here? Ya, Ini apanya sih? kepalanya. Dingin banget. Ini anget loh. Ini apa? Ininya, pundaknya. Pundak. Kalau ini apa? Itu nenek itu ya? Kadang neneknya rambutnya gitu, kadang disanggul. Berarti sekarang dilepas artinya dia Iya. ada agak sedikit marah ya dengan kehadiran kita ya. Karena dia nggak setuju Ari ngobrol sama Roy. Iya, dari awal emang udah nggak setuju. enggak. Tapi Padahal- saya pengen lepas. Saya nggak mau soalnya. Iya. Emang kalau auranya di kuntilanak itu dingin ya Roy? Atau apa sih? Iya, dingin. Mostly banyak kan mereka dingin. Karena mereka kan hawanya hawa kematian. Jadi banyak kan dingin. Dan terutama nenek ini. Nenek ini kok nggak mau maju ke sini ya? Nggak Selalu tahu. berada di belakang kamu terus. Terus saya juga pernah keluar kelabang tiba-tiba dari punggung. Keluar ke abang. No way. Boleh deh sekalian aku panggil saudaramu tadi Boleh. ya. Untuk melihat kelabangnya. Ya, Kamu pasti titipin. Siapa namanya? Yati, Yati. ya kakak sepupu. Mbak Yati, kakak sepupu dari Mas Ari ya. Boleh masuk Mbak Yati? Ya. Wow. Assalamualaikum Mbak Yati. Waalaikumsalam. Dari Medan juga asalnya? Iya, Enggak. kalau asalnya. Hah? Asalnya ya. Asal dari Medan. Roy, Iya. tuh Eh, mau dideteksi nggak? coba lihat ya. Katanya itu seperti itu yang keluar Ya. dari punggungmu. Iya. Tahun berapa benar. itu ingat nggak? Baru sebulan yang lalu. Wah Allah. Hmm, Sembari Roy mendeteksi, aku mau nanya sama Mbak Yati. Mbak Yati sebagai saksi hidup kah? Iya. Menyaksikan betul yang kayak gitu-gitu keluar atau datang atau? Iya, kalau yang kelabangnya aku nyaksiin, tapi kalau yang belatung-belatungnya enggak. Aku Enggak. kan di Jakarta, dia di... Apa yang kamu saksikan waktu itu Mbak Yati? Ya nggak ngerti ya, kok tiba-tiba keluar dari belakang badannya. Keluar dari kaos dalam gitu? Iya, dari Ya, belakang punggungnya dia. Gue tuh Ngilu ya. jujur aku lemes tahu sebenarnya. Jadi pas sudah saya bunuh, saya mau ke Jakarta di kereta sepanjang jalan itu kayak ada yang gigit di Di paha. paha. Nah, jadi pas sebelum Jakarta saya berhenti dulu di stasiun untuk cek ke toilet, nggak ada. Setelah saya pakai lagi celana, sakit lagi. Udah neror ya Ri ya? Kayaknya sih. Udah nggak baik loh. Apa itu Roy? Jadi yang Roy lihat Roy? saya kalau lihat ini beneran kiriman dari Black Magic. Tetapi entah kenapa ya, siapa yang mau Black Magicin kamu? Kamu kan juga bukan pengusaha, bukan public Ya, figure atau bukan jualan barang-barang yang Bukan. mewah seperti itu. Ada banyak kompetitor, bukan kan? Bukan. Tetapi kamu mencurigai seseorang. Mencurigain. Tapi saya nggak mau nyebut namanya di sini. Siapa? Ada pokoknya. Apakah ini unsur sakit hati atau dendam Roy? Dari perkataan. Iya, saya ngelihat ada unsur sakit hati dan Nah, dendam. itu tadi emosi saya juga nggak terkontrol. Oh lagi ngomong. Enggak, semenjak yang dua ini ada di badan saya. Oh. Kadang saya kalau emosinya tuh benar-benar membludak. Emosinya seperti apa? Marah-marah, banting Marah-marah, barang, iya, banting-banting. jedotin pala juga. Iya. Pokoknya emosinya tuh nggak terkontrol.